Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP Samsung C500G ya. Saya terima itu dalam keadaan mati total guys. Jadi pemilik menceritakan sebelumnya HP ini tuh sudah dibawa ke counter sebelah ya. Sudah dicoba beberapa kali metode tapi tidak berhasil. Nah, sebetulnya apa sih kerusakannya? Oke, jadi unik ya HP ini tuh. Saat dinyalakan itu tidak mau nyala. Namun saat dicas ada simbol petir. Nah, muncul seperti ini ya. Lalu seketika mati lagi. Nah, ini kondisi HP saat ditekan tombol power itu tidak mau sama sekali ya. Namun bilang pemilik bisa dinyalakan sambil dicas. Iya. Wow, ini kan unik ya. Oke, kita akan coba. Perhatiin saat saya coba cas, muncul tanda petir. Lalu mati. Dan kita akan coba nyalakan ya. Kita akan coba tekan tombol power tanpa dicas. Nah, ini kan fix ya, tidak mau berfungsi tombol powernya. Namun saat dicas, lalu kita sambil tekan tombol power dan boom. Mau ngangkat ya. Wah, berarti ini terjadi kerusakan di source power. Artinya di sini dia mau ngangkat jika sambil dicas, berarti dipancing ya untuk sumber powernya. Nah, yang aneh lagi, perhatiin touchscreen tidak mau disentuh. Iya. Jadi berarti kasusnya double kill ya. Dan bilang pemilik di counter sebelah sudah dicoba LCD yang baru. Karena LCD ini kan satu paket ya. Masih tetap tidak mau disentuh. Nah, ini saat saya coba cas, dia ada indikasi pengisian. Namun tidak mau disentuh. Wah, ini aneh banget ini HP. Dan ini bukan kerusakan di touchscreen-nya ya, atau di LCD touchscreen-nya. Karena sudah dicoba dengan LCD touchscreen yang baru. Masih tetap nggak mau disentuh. Nah, untuk kasus yang seperti ini biasanya terjadi di bagian source power. Apa artinya source power? Yaitu sumber tegangan untuk power tambahan ya, bukan di IC power. Berbeda ya, IC power sama source power. Source power biasanya letaknya ya berfungsi juga sebagai IC cas. Nah, untuk di beberapa HP Android itu fungsi berbeda-beda ya. Kadang IC cas, ya jelas ya, namanya IC cas, fungsinya untuk pengecasan. Namun kan yang kita dapati ini mau ngecas ya, cuman nggak mau ngangkat sama touchscreen-nya tidak bisa berfungsi. Yang unik adalah untuk di Samsung J5 yang selama ini saya dapat ya, kasus yang seperti ini itu rusak di IC cas. Kan tidak nyambung ya, touchscreen tidak mau berfungsi, lalu HP tidak mau dinyalakan saat tanpa dicas, kok rusaknya di IC cas. Padahal saat dicas itu ada respon. Oke, kita akan nanti coba ya. Karena di IC cas Samsung J500 ini
terhubung juga di jalur touchscreen. Jadi dengan kata lain bisa diartikan IC cas juga berfungsi untuk keperluan touchscreen. Nah, ini kasus unik yang ada di Samsung C500. Jadi nggak semua HP seperti itu ya. Biasanya ya IC cas khusus untuk pengecasan. Yang unik di HP ini, bisa ngecas, layar sentuh nggak bisa, tapi kok rusak IC cas, kan itu. Jadi walaupun digonta-ganti touchscreen-nya ya masih tetap nggak fungsi ya. Oke, karena ini bekas bongkaran dari counter sebelah, ya saya tinggal gampang aja ya bukanya. Ya, di mana letak IC casnya? Jadi di bawah CPU dan MMC ya. Nah, ini dia. Dia menggunakan seri SM5703. Nah, ini IC-nya ya. Jadi IC ini selain fungsinya untuk pengecasan, kontrol, sekaligus untuk touchscreen ya. Kadang nggak nyambung ya, larinya kemana? Padahal touchscreen kok bisa ke IC cas ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman selama ini itu saling sinkron ya. Dan nanti akan kita coba buktikan ya. Ya, kita akan langsung copot saja ya untuk IC casnya atau SM5703. Nah, untuk pengangkatan saya menggunakan blower di setelan anginnya 3, lalu panasnya 375. Namun tetap sesuaikan kondisi blower masing-masing ya, karena itu panas berbeda-beda. Ya, tembak fokus terus seperti ini ya. Lalu kita sambil angkat. Wah, ini pinset saya ini licin ya. Oke, ini sudah terangkat ya. Lalu setelah itu kita rapikan kaki yang ada di PCB-nya. Ya, untuk merapikan ini kita tinggal solder saja ya, tambahin flux dulu, lalu kita solder. Ya, ini fungsinya untuk meratakan supaya kaki tidak ada yang dempet ya. Ya, pastikan rata ya. Dan biasanya untuk mengurangi tingkat kekerasan yang ada di pin atau timahnya, karena bawaan pabrik itu biasanya keras guys. Ya, ini kita bersihkan ya setelah kita ratakan kakinya. Oke, kita copot dulu karena mesti saya cariin dulu ya untuk di IC SM5703. Nah, IC cas ini bisa terdapat di Samsung yang lain ya. Nah, itu bisa ambil copotan juga bisa, ataupun beli IC yang baru juga bisa. Oke guys, saya akan tes uji coba apakah HP ini tanpa dipasang IC casnya bisa nyala. Nah, ini kita akan coba ya. Sebelumnya HP ini tuh tidak bisa hidup, ditekan tombol power kalau enggak sambil dicas. Oke, kita akan coba ngecas dulu, mau apa enggak? Ya jelas nggak mau ya, karena IC casnya nggak ada. Wah, aneh ini. Sekarang mau ditekan tombol power ya, dia mau nyala tanpa IC cas. Berarti indikasinya IC cas itu konslet. Karena saat dia terpasang, HP tidak mau dinyalakan. Namun untuk kasus sentuhnya masih tetap ya tidak mau disentuh. Berarti memang harus diganti IC casnya. Kadang nggak nyambung ya. Tapi ya itulah, setelah kita itu detail di skemanya, baru kita bisa dapati ya. Ada jalur touchscreen terhubung ke jalur power, sehingga ya sinkron saja ya. Saat IC cas rusak ya touchscreen juga ikut rusak.
Jadi jika sobat semua menemui kasus yang sama, tidak mau disentuh, udah coba berapa kali juga masih tetap nggak mau disentuh ya, LCD baru, LCD copotan, bisa kemungkinan besar IC casnya yang rusak. Walaupun HP saat dicas bisa ngecas. Oke, ini IC cas sudah saya carikan dengan kode SM5703 dan kita akan siap pasang IC-nya. Untuk IC ini bisa didapati di toko online ya. Ya kalau saya di toko spare part terdekat ada dengan harga variasi, ada yang 25, ada yang macam-macam ya. Oke, presisikan ya posisi IC-nya. Setelah presisi kita tembak sebentar sampai dia ngikat kakinya. Setelah itu kita tembak lagi ya. Nah ini kita pasangkan dulu, kita presisikan. Nah untuk meratakan kaki ya sebelumnya boleh di blower dulu ya sebelum dipresisikan. Ya ini kita tembak sebentar. Jika dirasa dia sudah nempel, kita tambahin fluk lagi. Lalu finally kita blower kembali sambil digeser dengan pinset. Geser sedikit aja, jika dia bergerak lalu kembali lagi, artinya sudah presisi. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi untuk pemasangan, fokus pada intinya dan jangan terlalu lama ya. Karena biasanya IC pembelian baru juga nggak kuat dari panas sehingga malah rusak IC-nya. Oke, kita rakit kembali ya. Jadi untuk kasus touchscreen ini kok berhubungan dengan IC cas, itu nggak semua di HP seperti itu. Nah ini kebetulan aja di Samsung J500 seperti itu ya. Oke, kita langsung coba cas. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, muncul tanda petir ya. Kalau tadi kan hanya seperti ini, kita lihat. Alhamdulillah. Muncul presentasi ya. Lalu kita nyalakan. Ya, berarti sudah normal ya. Nah, pertanyaannya, apakah sudah bisa disentuh? Kita akan coba ya. Iya. Oke. Nah, ini untuk ampernya normal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, ini double kill ya. Jadi dua kasus yang dengan cara ganti IC cas bisa teratasi ya. Nggak bisa disentuh itu ya berarti kompleks ya kasusnya. Bisa jadi IC casnya yang rusak, bisa jadi touchscreen LCD-nya yang memang rusak. Oke lah, kita tinggal rapikan ya. Jadi untuk kasus-kasus yang di HP Samsung jadul ya, itu memang ya macam-macam ya berdasarkan serinya atau tipenya. Kadang ada di momen tertentu tidak bisa disentuh itu karena tegangan VTouch tidak keluar sebesar 2,8 volt. Nah, kenapa tadi saya tidak ngecek tegangan itu? Karena yang dicurigai sentuh tidak berfungsi. Sama saat dicas hanya tanda petir. Yang paling spesifik saat dinyalakan itu tidak mau. Kalau sambil dicas mau. Nah itu
Kalau penyakitnya ciri-ciri seperti itu, ganti IC casnya. Namun jika dinyalakan normal tanpa dicas normal, lalu saat dicas juga normal, sentuh tidak mau, sudah diganti LCD touchscreen masih tetap nggak mau, bisa jadi jalur V-touch-nya atau tegangan touchscreen-nya yang tidak keluar. Jadi kita mesti lihat skema, dan biasanya triknya itu jumper di VLCD-nya sebesar sama ya, 2,8 volt. Nah ini saya rasa sudah cukup ya. Sudah normal, dan kita tinggal pastiin apakah bisa nambah. Ya, alhamdulillah ya, nambah ya. Berarti berfungsi dengan normal. Dan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat, dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Dan tetap semangat untuk memula, dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.